Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya di Panjaitan Horas. Di sini kita sudah memasuki bulan puasa yang keberapa ya berarti? Pokoknya udah mau lebaran ya teman-teman, tiba-tiba banget puasanya sudah cepet banget. Nah, walaupun kita lagi puasa, kita itu juga harus semangat dengan mengetahui ilmu-ilmu baru teman-teman. Nah, pada updatean kali ini saya akan mengasih tahu ke kalian, di sini kita akan menelusuri materi MTCNA, atau kita akan kenalan dulu dengan MTCNA ya teman-teman. MTCNA itu apa? MTCNA itu singkatan dari Microtik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, langsung aja pada materi ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu Microtik dulu ya teman-teman. Yang kedua kita akan membahas tujuan pembelajaran timeline Microtiknya teman-teman. Setelah itu kita akan mempelajari program sertifikasi Microtik. Setelah itu kita akan mempelajari terkait ujian-ujian yang ada pada MTCNA ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, apa itu Microtik? Nah, di sini Microtik itu adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router ya teman-teman. Adapun dua bentuk Microtik yaitu ada software dan hardware teman-teman. Perbedaannya apa? Software ini misalnya software itu seperti OS yang bisa kita install pada PC kita. Setelah itu melalui platform seperti VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Nah, software itu biasanya bisa kita sebut dengan router OS. Dan sedangkan hardware itu biasanya kita sebut dengan router board. Biasanya router boardnya itu digunakan router board yang 941 ya teman-teman. Oke, setelah itu awal mula didirikannya Microtik. Tempatnya itu ada di Liga Latvia, Eropa Utara ya teman-teman. Dan pendirinya yaitu Johan Charlie dan Ernest Rikstins pada tahun 1996. Adapun moto Microtiknya itu Routing the World, yang artinya jika ingin menghubungkan seluruh dunia itu dengan adanya perangkat jaringan. Seperti itu arti moto Microtiknya teman-teman. Nah, di sini ada website resmi Microtik ya teman-teman. Oke, langsung aja kita search. Nah, di sini kita ketik saja microtik.com. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan microtik.com ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah di sini juga ada perkumpulan Microtik User Meeting yang bisa kita chat moom.microtik.com. Nah, di sini kita bisa ketik seperti yang tadi diperintahkan moom.microtik.com ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan Microtik User Meeting-nya teman-teman. Tuh, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Oke, kita search. Nah, jadi seperti ini adalah wiki-microtik.com. Ini gunanya untuk mencari fitur-fitur atau informasi pada Microtiknya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mencari informasi bisa ketik pada kolom pencarian wiki.microtik.com. Oke, lanjut. Ada forum yang bisa kita search pada kolom pencarian forum microtik.com. Nah, ini merupakan forum Microtik yang gunanya untuk mengkonsultasi atau diskusi seputar Microtik ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ada hal-hal yang tidak tahu, teman-teman cocok mencari website forum.microtik.com ya teman-teman. Teman-teman bisa bertanya-tanya di sini tentang seputar Microtik yang teman-teman tidak pahami. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Tujuan pembelajaran Microtik. Nah, harapan pertama yaitu kita bisa mempelajari karakteristiknya, fitur-fitur, dan kemampuan Microtik router OS. Dan itu kita juga bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Microtik OS. Setelah itu, harapannya kita akan mendapat kualifikasi sebagai Microtik Certified Network Associate. Adapun harapan yang lain, harapannya
agar kita dapat mempelajari materi ini kita juga akan dapat mengambil program sertifikasi MTCNA, sehingga kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Adapun timeline Mikrotik yang pertama didirikan pada tahun 1996 ya teman-teman, yaitu founder. Setelah itu yang kedua, untuk OS software ditemukan pada 1997, yang mana pada zaman itu belum ada perangkat keras board, maka menginstalasinya masih menggunakan PC kosong ya teman-teman. Yang ketiga itu ada perangkat keras pertama, router board yang dibuat pada tahun 2022. Pada tahun 2006, di mana pada tahun itu diadakan Mikrotik User Meeting pertama di Perth Czech Republic. Dan yang kelima itu ada di Indonesia teman-teman, sampai diadakan pada tahun 2015 yang dihadiri banyak teman-teman, yaitu sekitar 2.500 lebih tamu ya teman-teman. Untuk saat ini di Indonesia ini adalah yang paling terbesar ya teman-teman sampai saat ini. Oke, lanjut, kita akan membahas program sertifikasi Mikrotik. Nah, di sini timeline Mikrotiknya itu sertifikat berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa ikut ujian level engineer level berikutnya. Masa berlaku sertifikasi selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Berarti kalau teman-teman mau memperpanjang sertifikatnya, teman-teman bisa mengikuti ujian-ujian yang lain untuk memperpanjang sertifikat teman-teman. Terus di sini juga jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level, itu masih bisa ya teman-teman. Berarti kalau misalnya teman-teman mau naik level itu bisa pakai sertifikat yang expired. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi pada Mikrotik itu terdapat pembelajaran secara terstruktur dengan sertifikat yang ada pada setiap jenjangnya. Tapi awal mula pembelajaran Mikrotik ini secara umum itu terdapat pada MTCNA teman-teman. Oke, langsung saja kita ke sertifikasi Mikrotiknya. Di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Program yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotiknya sendiri. Bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada Mikrotik di link www.mikrotik.com/running/support. Bisa teman-teman saja di websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat satu fitur yang disediakan, yaitu MTCRE. Jadi ini membahas mengenai anti routing seperti stage routing, dynamic routing, VPN dan lain-lain. Setelah itu, jika kita sudah mendapatkan insight di MTCRE dan ingin lebih fokus lagi, maka kalian bisa mengambil program pembelajaran MTCINE. Kemudian ada lagi ya teman-teman, MTCTCE. Ini juga merupakan pemfokusan kalian ke Mikrotik yang graphics control ya teman-teman. Setelah itu ada lagi yang berfokus pada bidang switching, teman-teman bisa mengambil MTC SWE. Lalu, jika ingin fokus pada IP Basics, bisa mengambil MTC IP V6A. Setelah itu, jika MTC UME itu, kalian itu berfokus pada Manage User. Sedangkan MTCEW dan MTCW, keduanya ini akan berfokus pada wireless ya teman-teman. Oke, lanjut. Terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotiknya. Jadi teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Setelah itu online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda, single, multiple choice, atau fails. Tidak ada lab dan esai, berarti hanya pilihan ganda ya teman-teman. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi teman-teman di sini harus bahasa Inggrisnya harus lancar teman-teman ya. Setelah itu ada passing grades 60% untuk nilai 50% sampai 59%. Bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Berarti jika teman-teman tidak memenuhi passing grades, itu teman-teman dilakukan ulangannya itu ulang, atau sering kita sebut itu
remit ya teman-teman. Lanjut, syarat untuk Microtik Academy. Microtik konsultan trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level MTCE. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya dari awal hingga akhir. Jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, teman-teman bisa subscribe, itu like dan komen. Jangan lupa pencet tanda loncengnya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video saya yang seru selanjutnya. Oke, jadi segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.